Halo, selamat siang ya kalau dari sini selamat siang dari Ubud. Mungkin bisa selamat pagi buat kalian, atau selamat siang, atau selamat sore, selamat malam, atau mungkin selamat menjelang tidur. Kapanpun kalian menonton YouTube ini, oke? Selamat datang kembali di channel Belajar Bersama. Kali ini saya akan membawa topik masih terkait dengan bahasa, masih terkait dengan linguistics, bahasa pastinya, dan saya kali ini akan membahas tentang bagaimana atau apa sih yang membuat sebuah tulisan itu menjadi tulisan yang bagus atau menjadi sebuah tulisan yang layak untuk kita baca dan menjadi sebuah tulisan yang membuat pembaca itu ingin terus membacanya dan membuat pembaca itu mendapatkan sesuatu. Jadi, what makes a good writing? Intinya seperti itu. Oke. Sejauh yang saya tahu ya, maksudnya sampai detik ini itu masih ada nih banyak teman-teman atau mungkin yang belajar writing gitu ya, masih menganggap bahwa sebuah tulisan yang bagus itu adalah sebuah tulisan yang elegan, yang stylish, yang bahasanya itu bahasa dewa gitu, bahasa dewa dalam artian kata-katanya yang puitis atau kata-kata yang berat. Kalau scientific misalnya, kalau ilmiah saya kata-kata yang berat gitu kan, atau mungkin pola kalimatnya yang jelimet gitu. Jadi itu baca tuh kesannya sangat-sangat high level of writing gitu. Kesannya sangat-sangat yang educated gitu. Padahal sebenarnya itu menyesatkan, oke? Okay? Jadi kita kembali, apa sih sebenarnya what makes a good writing? Yang pertama yang perlu kalian ingat bagi teman-teman belajar yang mungkin suka menulis, entah itu menulis karya ilmiah atau mungkin menulis karya fiksi seperti novel ataupun cerpen, hal pertama yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana kalian bisa mengkomunikasikan ide kalian secara jelas dan efektif kepada orang. Kalian nih punya nih satu ide dalam kepala kalian. Kalian punya nih ide A, B, C dalam kepala kalian. Dan bagaimana kalian mentransfer ide A, B, C itu ke kepala orang lain lewat tulisan kalian. Jadi, bagaimana cara kalian mengkomunikasikan itu, A, B, C itu secara jelas, clearly, dan effectively kepada orang lain. Itu yang pertama. Oke, memang sangat mudah bagi saya untuk menyampaikan ini, tapi in practice itu perlu banyak latihan. Untuk bisa mengkomunikasikan sebuah ide secara clearly dan juga effectively, itu banyak faktor yang perlu kita perhatikan pastinya, oke? Pastinya dari pemilihan kata-katanya, atau dari struktur kalimatnya, atau mungkin dari penggunaan jargon, menghindari repetisi dan segala macam. Kita akan bahas pelan-pelan nanti di belakang, tidak di video ini karena biar tidak terlalu banyak. Tapi yang jelas, satu poin yang paling penting dalam sebuah tulisan ketika kalian memulai menulis, entah itu scientific ataupun fiksi, novel, cerpen, apapun itu bentuknya, adalah bagaimana kalian, sekali lagi digarisbawahi, bagaimana kalian mengkomunikasikan ide kalian atau pesan kalian secara jelas dan efektif. Karena itulah tujuan dari tulisan kalian. Ketika kalian menulis sesuatu, kalian ingin orang lain mendapatkan sesuatu dari tulisan kalian. Ketika kalian menulis sesuatu, kalian ingin orang lain mendapatkan knowledge ataupun experience baru dari tulisan kalian. Kalian berbagi sesuatu dengan orang lain. Dan tentunya itulah yang menjadi goal dari tulisan kalian. Dan kalau goal itu tercapai, berarti tulisan kalian adalah sebuah tulisan yang bagus dan pantas untuk diacungi thumb atau jempol. Oke? Dan yang kedua yang sering membuat orang terjebak dan membuat orang tersesat adalah ketika melihat sebuah tulisan yang stylish dan elegan, yang indah gitu kan. Stylish dan elegan ini sebenarnya syarat, mungkin bisa dibilang syarat, salah satu syarat, mungkin syarat kedua bagi sebuah tulisan itu bisa dibilang bagus. Tapi ini bukan syarat utama. Coba kalian pikir,
Ketika kalian membaca sebuah tulisan yang sangat bagus ya, kelihatannya bagus, kata-katanya itu wah, kata-katanya itu benar-benar yang berat gitu, kata-kata besar, big words gitu. Tapi kalian nggak dapat idenya apa. Atau kalian membaca sebuah tulisan atau sebuah novel misalnya dengan kalimat yang jelimet, banyak kalimat majemuk dengan pola-pola grammar dan tenses yang ruwet, ribet gitu kan. Tapi kalian nggak ngerti idenya apa. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan dari cerita ini, itu tulisan tentang apa sih gitu. Dia memang stylish, dia memang elegan, dilihat dari kata-katanya luar biasa indah gitu, kata-katanya benar-benar yang berat gitu kan, kalimatnya wah sampai benar-benar yang kesana itu kayak bahasa dewa banget nih, high level banget nih gitu. Tapi kalian nggak dapat apa-apa dari sana. Itu sebenarnya kurang bagus juga, karena ingat, being stylish dan elegan itu adalah syarat kedua, syarat selanjutnya. Sekali lagi garis bawahi, syarat pertama adalah bagaimana ide kalian itu tersampaikan dengan jelas dan efektif. Kalau syarat pertama sudah bisa dipenuhi, ide kalian itu sudah tersampaikan nih dengan jelas dan efektif, polesan-polesan selanjutnya itulah yang disebut stylish dan elegannya itu. Jadi ibaratnya kalian membuat patung nih ya dari balok kayu yang masih utuh. Polesan pertama yang komunikasikan ide kalian secara jelas dan elegan tadi, itu adalah bagaimana kalian membentuk bentuk awal dari kayu gelondongan ini gitu. Jadi untuk mengubah kayu gelondongan ini menjadi sebuah patung kan pasti kalian harus membentuk awalnya dulu kan. Dan itu adalah syarat pertamanya. Ketika sudah jelas kelihatan bentuknya, maksudnya oh ini mau bentuk anjing nih, udah kelihatan meskipun belum dipoles. Nanti kalau sudah kelihatan jelas nih bentuk anjingnya, baru kalian poles. Nah itu adalah syarat kedua, yaitu being stylish dan elegan gitu. Dan selama ini banyak yang salah paham. Jadi tulisan bagus itu stylish dan elegan ditempatkan di syarat pertama. Sebenarnya syarat pertamanya adalah bagaimana komunikasi itu tersampaikan dengan jelas dan efektif. Syarat keduanya stylish dan elegan. Oke? Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Dan faktanya lagi tentang being stylish dan elegan itu, syarat kedua tadi ya, being stylish dan elegan itu tidak bisa kalian dapatkan di draft pertama. Tapi kalau ngomong masalah bagaimana efektif dan jelasnya suatu ide tersampaikan, itu bisa kalian bahkan bisa kalian peroleh di draft pertama kalau menurut saya, karena kalian sudah tahu apa yang ingin kalian sampaikan. Kalian tuh seharusnya bisa di awal sudah langsung menulis. Maksudnya jangan berpikir grammar dulu, jangan berpikir struktur dulu apa-apa, tapi yang jelas kalian harus di awal itu benar-benar memastikan bahwa apa yang di kepala kalian itu tertuangkan jelas di tulisan kalian gitu. Itu ide kalian, itu adalah bakal patungnya itu yang pertama itu. Itu bisa kalian dapatkan di draft pertama. Yang jelas tulisan ini benar-benar ingin tentang ABC, pokoknya ya udah tulis tentang ABC gitu. Itu di draft pertama. Draft pertama udah tersampaikan itu. Nanti di draft kedua dan seterusnya itu revision kan, revisi kan. Being stylish dan elegan, syarat kedua itu akan tercapai di revisi-revisi ini. Jadi dari bentukan awal yang masih, tapi sudah jelas ya di awal itu kalian mau bilang ABC, tapi dia memang belum terpoles dari grammarnya atau dari kosakatanya atau mungkin kebanyakan repetisi. Nah di sanalah kalian draft selanjutnya itu kalian polish lagi nih. Kalian buat dia lebih stylish dan elegan, kalian buat dia lebih scientific misalnya, tapi tanpa menghilangkan syarat pertama, yaitu penyampaian ide yang jelas dan komunikatif dan efektif gitu di awal itu. Oke? Gitu. Jadi sebenarnya what makes a good writing yaitu dua itu sebenarnya. Nah, yang paling penting adalah yang pertama, bagaimana kalian bisa mengkomunikasikan sebuah ide secara efektif dan jelas. Karena itulah yang paling penting, itulah hal yang paling fundamental, paling dasar dari sebuah tulisan. Akan sangat percuma kalian sudah menulis tapi orang tidak mengerti apa yang ingin kalian sampaikan. Terlepas dari bentukan polesan berupa apa gitu yang membuat dia stylish dan elegan, ibaratnya patung yang mungkin di furnish atau mungkin dicat atau mungkin dibuat apa gitu misalnya dengan tambahan apa sehingga dia kelihatan lebih cantik. Terlepas dari polesan-polesan untuk menjadi stylish dan elegan,
dasar paling penting sekali lagi adalah bagaimana ide itu tersampaikan secara jelas dan efektif kepada pembaca kalian. Oke, itulah yang membuat a good writing. Nah, kira-kira kalian punya pendapat lain nggak? Kalau seandainya ada hal yang mungkin saya kurang sampaikan di sini, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Kak, kayaknya ada kurang nih, menurut saya ini juga bisa membuat a good writing. Kak, ini juga kayaknya bisa buat a good writing gitu. Kenapa enggak? Saya juga ingin tahu dari kalian karena saya bukan ahli juga gitu kan. Itu berdasarkan apa yang saya pelajari, itu berdasarkan opini saya saja gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya opini lain atau mungkin kalian mendapatkan sumber lain misalnya yang menyatakan hal berbeda, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, kita belajar bersama, nggak ada yang superior, nggak ada yang paling pintar, nggak ada yang apa-apa, nggak ada. Semuanya itu rata, kita belajar bersama di sini. Namanya juga channelnya belajar bersama. Oke. Dan sekali lagi itu tadi sedikit ulasan tentang what makes a good writing, sedikit pembahasan ya tentang what makes a good writing. Kalau kalian suka video ini dan juga video-video lainnya di channel ini, silahkan di press like dan juga di share biar lebih banyak lagi rekan-rekan atau teman-teman kita bisa belajar bersama di channel ini. Dan jangan lupa juga di press button subscribe untuk dapat update terbaru sehingga kita bisa tetap belajar bersama, berdiskusi bersama, berbagi cerita bersama di channel belajar bersama ini. Oke? Well, I have nothing to say except for stay healthy for everyone. Till then, sampai kita ketemu lagi, okay? See you, bye-bye.